Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamu, salam kemanusiaan. Nama saya Muhammad Tarkis Lubis dari PGMI 5. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan materi kepalang merahan tentang donor darah. Materi tentang donor darah dalam pendidikan kepalang merahan biasanya mencakup beberapa poin utama yang berkaitan dengan pengertian, manfaat, persyaratan, prosedur, dan dampak positif dari donor darah. Berikut penjelasan umum mengenai materi donor darah. Yang pertama itu pengertian donor darah. Donor darah adalah kegiatan sukarela yang dilakukan seseorang untuk memberikan sebagian darahnya kepada orang yang membutuhkannya, baik melalui bank darah atau kegiatan donor darah langsung. Donor darah ini yang penting itu untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah, seperti pada kasus kecelakaan, operasi besar, anemia berat, dan berbagai kondisi medis lainnya. Manfaat donor darah bagi penerima ialah darah yang didonorkan dapat menyelamatkan nyawa orang lain, terutama dalam situasi darurat atau kondisi media kritis. Donor darah juga dapat membantu pemulihan pasien dengan cepat, terutama mereka yang membutuhkan transfusi darah secara rutin. Bagi pendonor secara tidak langsung atau donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor itu sendiri, seperti menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan produksi sel darah baru, dan membantu menjaga keseimbangan zat besi dalam tubuh. Yang ketiga itu persyaratan donor darah. Tidak semua orang bisa menjadi pendonor darah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya berusia antara 17 sampai 60 tahun. Untuk beberapa kasus usia bisa berbeda. Memiliki berat badan minimal 45 kg. Memiliki tekanan darah minimal tidak sedang sakit seperti flu, batuk, atau penyakit lainnya. Tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Memiliki kadar hemoglobin yang mencukupi, umumnya lebih kurang 12,5 gram. Jarak waktu antara donor darah minimal 3 bulan dari donor darah sebelumnya. Prosedur donor darah persiapannya itulah pendonor disarankan makan ringan sebelum mendonorkan darah dan minum banyak air. Pengecekan kesehatan. Tim medis akan memeriksakan kondisi kesehatan Anda, kesehatan pendonor, seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan kadar hemoglobin. Proses donor mengambil darah biasanya berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit dengan jumlah darah yang diambil berkisar 350 sampai 450 ml. Pemulihannya setelah pendonor dianjurkan untuk beristirahat sejenak, minum banyak air, dan mengkonsumsi makanan ringan. Dampak positif donor darah ialah dapat membantu meningkatkan rasa solidaritas dan empati, karena dengan mendonorkan darahnya seseorang bisa membantu menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan orang lain. Program donor darah juga menjadi upaya edukasi tentang pentingnya kesehatan dan menjaga pola hidup yang baik. Mengingat calon pendonor harus menjaga kesehatan untuk dapat mendonorkan darah. Pada sisi psikologis, kegiatan donor darah dapat memberikan perasaan bahagia dan kepuasan karena dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial yang berdampak besar. Materi ini penting dalam pendidikan kepalang merahan untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai kemanusiaan, solidaritas di antara siswa, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya kontribusi individu dalam masyarakat, khususnya dalam membantu mereka yang membutuhkan darah. Pendidikan mengenai donor darah membantu peserta didik memahami pentingnya kontribusi mereka bagi masyarakat, serta manfaat positif yang dapat dirasakan secara fisik dan emosional. Secara keseluruhan,
secara keseluruhan materi donor darah dalam pendidikan kepalang merahan menjadi sarana untuk membangun generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan serta nilai kemanusiaan. Kegiatan ini mengajarkan bahwa tindakan sederhana seperti donor darah bisa memiliki dampak besar dan berarti bagi kehidupan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.